Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini tidak masuk siapa aja? Yaudah saya absen langsung ya. Yang pertama ada Anissa, Aldi, terus Fitri, Agus. Agus kemana ya? Oh, sakit. Oke. Lalu terakhir ada Rehan. Rehan kemana? Oh, ada. Udah. Materi kemarin kita baru sampai mana? Oh, baru sampai perubahan sosial. Udah, kita masuk materi baru ya. Oke, kita masuk ke bab baru yaitu perubahan sosial. Nanti teman-teman akan belajar yang pertama tentang konsep perubahan sosial, kedua tentang ciri-ciri perubahan sosial, ketiga tentang proses perubahan sosial, lalu nanti ada keempat tentang teori perubahan sosial. Nah, nanti di teori itu ada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dari pencetus apa itu perubahan sosial. Sekarang kita belajar dua bab dulu ya, yaitu proses sosial dan juga proses perubahan sosial dan ciri-ciri perubahan sosial. Tulisan saya kelihatan nggak? Kita belajar tentang pertama prosesnya, lalu yang kedua ciri-ciri, kita belajar prosesnya dulu. Itu proses perubahan sosial. Apa itu proses perubahan sosial? Perubahan sosial itu kan dia di mana masyarakat itu pasti berubah. Dari masa ke masa dia pasti berubah. Dari masyarakat ke tradisional, dia pasti berubah ke masyarakat modern. Ini inti dari perubahan sosial. Lalu apa sih proses dari tradisional menuju modern ini? Nah, proses dari perubahan sosial ini di mana masyarakat itu bergerak dari hal tradisional menjadi hal ke modern. Contohnya apa? Contohnya itu dari masyarakat, misal dari masyarakat tradisional. Awalnya masyarakat tradisional itu kan dia mengenal membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Lalu seiring dia mengenal zaman, proses ini lalu berubah dengan menggunakan apa? Ya, traktor. Nah, itulah yang mendasari apa itu proses perubahan sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau kecepatan bilang ya. Jadi intinya proses perubahan sosial itu di mana perubahan sosial di masyarakat dari tradisional menjadi ke arah yang lebih maju atau modern. Contohnya apa? Dari petani yang awalnya dia menggunakan kerbau untuk membajak sawah, karena dengan adanya perubahan sosial seperti masuknya teknologi, masuknya orang asing atau masuknya globalisasi, maka dari membajak sawah dari kerbau ini masuklah teknologi menjadi traktor. Nah, dari proses ini masyarakat itu tidak semuanya cepat dalam mengatasi proses ini, proses perubahan sosial. Ada dua proses perubahan sosial. Saya hapus dulu. Nah, ada dua tipe proses sosial di masyarakat. Yang pertama itu ada tipe statis.
Yang kedua ada dinamis. Apa bedanya dari dua proses ini? Nah, kalau di tipe statis, masyarakat ini cenderung mengalami proses perubahan yang lambat. Lalu kalau proses dinamis ini, masyarakat cenderung mengalami proses perubahan sosial itu secara cepat. Kita ulang, proses perubahan sosial di masyarakat itu dibagi menjadi dua. Ada masyarakat yang bergerak mengalami perubahan sosial secara statis, lalu ada masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara dinamis. Teman-teman silakan dicatat kalau ini perlu. Nah, apa yang membedakan antara statis dengan dinamis? Kalau statis itu masyarakat mengalami perubahan sosial secara lambat, dia perlahan-perlahan. Nah, sedangkan kalau masyarakat dinamis, dia mengalami proses perubahan sosial secara cepat. Itu bedanya. Apa contohnya? Nah, masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara lambat, contohnya itu seperti ketika masyarakat yang masih pedalaman. Suku pedalaman di Indonesia ada apa aja? Yang pertama ada suku Baduy. Nah, suku Baduy ini mereka mengalami perubahan sosial kan tidak langsung juga gitu, tidak langsung cepat dia berubah, mengalami proses yang lambat. Nah, pada zaman sekarang juga kan suku Baduy masih belum terbilang maju. Tuh. Lalu, apa contoh dari masyarakat yang mengalami perubahan sosial secara cepat? Contohnya kita aja. Kita kan termasuk masyarakat transisi dari desa ke kota. Nah, dari masyarakat transisi desa ke kota, dia mengalami perubahan sosial yang cepat. Cenderung mengalami perubahan sosial yang cepat. Kalau ada teknologi masuk, terus kendaraan, misal kayak genre musik. Nah, kalau ini masuk ke masyarakat dinamis itu cenderung cepat mengalami perubahan itu. Yang tadinya mungkin suka dangdut, karena adanya masuknya genre musik, maka seperti ada macam-macam, seperti dia suka rap barat atau pop, reggae, bahkan K-pop mungkin. Nah, karena hal itu, karena adanya teknologi ini, maka masyarakat dinamis cenderung mengalami perubahan sosial yang cepat. Ada yang kurang dimengerti? Intinya seperti ini ya. Kalau misalnya masyarakat statis, dia lambat dalam memproses perubahan sosial itu. Kayak tadi suku Baduy. Kalau suku Baduy dia sampai sekarang aja masih pedalaman. Jadi faktornya itu mungkin bisa kenapa suku itu mungkin masih memegang adatnya atau ada hal-hal lain yang menyebabkan itu. Nah, kalau proses dinamis, masyarakat cenderung mengalami proses perubahan yang sangat cepat. Contohnya kayak masyarakat transisi dari desa ke kota, terus masyarakat kota sendiri. Nah, kalau kota ini dia cepat mengalami proses perubahan sosialnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang tadi proses sudah pada paham kan? Nah, kita lanjut ke bagian ciri-cirinya. Atau nanti teman-teman boleh catat dulu yang di sini. Silakan. Lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri perubahan sosial ini dibagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama, ciri-cirinya tidak ada masyarakat yang tidak berproses. Artinya tidak ada masyarakat yang tidak berubah.
tidak ada yang tidak berubah. Apa itu artinya? Nah, tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Artinya, seperti yang tadi, di dalam proses, walaupun masyarakat itu bergerak secara statis atau lambat, dia pasti akan mengalami perubahan, apapun itu yang terjadi. Begitu pula dengan masyarakat yang dinamis. Walaupun mereka masyarakat yang kompleks atau masyarakat yang beragam seperti masyarakat kota, mereka pasti juga akan mengalami yang namanya perubahan. Yang membedakan hanya dari prosesnya saja, ada yang statis, ada yang dinamis, atau ada yang lambat, ada yang cepat. Lalu yang kedua, ciri-cirinya itu kalau masyarakat dinamis cenderung mengalami disorganisasi. Nah, apa itu artinya? Kan masyarakat kota yang mengalami perubahan sosial itu cenderung mengalami proses perubahan yang cepat. Nah, karena proses perubahan yang cepat ini cenderung mengalami disorganisasi, yang artinya di dalam masyarakat perkotaan sistem-sistemnya juga mengalami perubahan. Tidak hanya perubahan di luar, tetapi sistemnya juga mengalami perubahan. Apa itu? Seperti nilai dan normanya berubah, lalu seperti adat istiadatnya berubah, perilaku masyarakatnya juga ikut berubah. Itu yang dinamakan cenderung mengalami disorganisasi. Tidak hanya luarnya yang berubah, tetapi di dalam masyarakatnya juga berubah. Ada perilaku, nilai dan norma, maupun adat istiadatnya juga ikut berubah. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri nomor 3, teman-teman di sini sudah paham belum? Yang maksud dari ciri pertama, tidak ada yang tidak berubah dari masyarakat. Maaf, tidak ada yang tidak berubah, maksudnya tidak ada yang tidak mengalami perubahan di masyarakat. Lalu ciri-ciri kedua, masyarakat dinamis yang mengalami proses perubahan sosial secara cepat cenderung mengalami disorganisasi. Itu tidak hanya di luar masyarakat yang berubah seperti kayak tadi tradisional ke modern, tetapi di dalam masyarakatnya juga ikut berubah karena perubahan sosial tadi. Ada perilaku yang juga berubah, lalu nilai dan normanya berubah, lalu ada istiadatnya juga berubah. Nah, itu intinya. Lalu kita masuk ke ciri-ciri ketiga. Ciri-ciri ketiga yaitu intinya jika satu mengalami perubahan, maka akan diikuti oleh yang lain. Seperti contoh tadi, satu mengalami perubahan, yang lain akan mengikuti. Itu contohnya seperti tadi, kalau teknologi mengalami perubahan kayak telepon umum, akan berubah menjadi apa? Ya, handphone atau telepon genggam. Yang berubah apa aja? Telepon umum kan dia menggunakan koin. Yang berubah dari handphone apa? Menjadi handphone pulsa untuk menelpon seseorang. Kalau telepon umum yang berubah berarti yang berubah apa? Dari alat pembayaran telepon umum dengan handphone. Telepon umum dia menggunakan koin untuk menelpon. Berubah dengan adanya handphone, lalu tidak usah menggunakan koin lagi. Dia lanjut dengan menggunakan pulsa. Nah, itu contoh sederhananya. Dari alat pembayarannya sudah ikut berubah. Nah,
Ciri-ciri yang keempat itu perubahan tidak hanya dialami oleh spiritual, tetapi juga dari seperti kebendaan atau kayak tingkah laku, perilaku, nilai dan norma. Apa artinya spiritual dan tingkah laku perilakunya norma ini? Tidak hanya spiritual yang mengalami perubahan, tapi juga akan mengikuti yang lain. Contohnya apa? Spiritual yang tadinya masyarakat tradisional mengalami, masyarakat tradisional apa? Kepercayaannya sebelum adanya Islam masuk, ya benar, animisme. Animisme itu dia kan identik dengan seperti menyembah roh-roh atau kepercayaan kan. Nah, karena spiritualnya berubah dengan masuknya agama seperti agama Islam, Kristen dan lainnya, maka mereka tingkah laku dan perilaku dan maupun nilai norma mereka akan mengikuti spiritual yang mereka anut. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin yang keempat masih bingung. Ciri-ciri keempat itu spiritual akan mengikat, perubahan sosial yang terjadi spiritual atau kepercayaan akan mengikat yang lain seperti tingkah laku, perilaku maupun nilai dan normanya. Di spiritual, di masyarakat tradisional awalnya dia mengenal namanya percayaan animisme. Lalu dengan masuknya perubahan tadi, maka masyarakat animisme ini berubah dengan dia percaya dengan adanya Tuhan. Maka masuknya ada Islam, lalu ada Kristen. Nah, dengan adanya berubahnya agama lebih percaya dengan Tuhan, maka yang tadinya awalnya masyarakat animisme dia percaya dengan roh-roh halus, maka dia mulai mempercayai dengan Tuhan. Seperti mereka akan berperilaku dengan sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti Islam dia setiap hari sholat 5 waktu, mereka akan berperilaku seperti itu dan berperilaku seperti ajaran yang dianutnya. Seperti Kristen perilakunya seperti apa, Islam seperti apa, Buddha seperti apa, dan lainnya seperti apa. Begitu juga dengan nilai dan norma. Yang awalnya masyarakat hari ini semua nilai normanya seperti apa, lalu dengan adanya agamanya berubah atau kepercayaannya berubah, maka nilai dan normanya sesuai dengan agama yang dianutnya seperti Islam, Kristen dan yang lain. Itu keempat ciri perubahan sosial. Kita review perubahan, kita mulai dari proses sosial. Nah, proses sosial itu dia masyarakat itu akan berubah, akan berproses untuk mengalami perubahan sosial. Ada dua tipe masyarakat. Yang pertama ada statis, dan juga ada dinamis. Nah, statis itu masyarakat cenderung mengalami perubahan sosial secara lambat. Lalu masyarakat dinamis cenderung mengalami perubahan sosial secara cepat. Itu proses yang membedakan dari itu. Apa contoh dari masyarakat statis yang lambat? Contohnya seperti suku-suku yang masih menganut kental dengan adat istiadatnya, suku Baduy, suku Anak Dalam, nah seperti itu. Ya kan, kedua suku ini masih mengalami perubahan sosial secara lambat. Jadi tidak langsung cepat dia berproses untuk berubah. Lalu ada masyarakat dinamis. Contohnya apa? Di masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan ini dia cenderung cepat mengalami perubahan. Karena apa? Teknologi pertama masuk lewat kota. Lalu kendaraan lewat kota. Musik atau apapun itu lewat kota. Maka masyarakat kota cenderung cepat untuk mengalami perubahan sosial. Nah, lalu
Itu dari proses perubahan sosial. Dari ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Artinya berarti masyarakat cenderung selalu mengalami perubahan apapun itu yang proses yang mereka alami. Seperti tadi, yang kedua statis maupun dinamis. Lalu ciri yang kedua, masyarakat dinamis itu cenderung mengalami disorganisasi. Perubahan yang mereka alami tidak hanya di luar, seperti apa contohnya, seperti teknologi, seperti yang itu, tetapi perubahan yang mereka alami juga berpengaruh di dalamnya. Ada perilaku, ada istiadat, norma, dan yang lain. Itu. Lalu ciri yang ketiga, jika satu kelompok atau satu masyarakat mengalami perubahan atau satu aspek mengalami perubahan, yang lain akan mengikuti. Seperti tadi kan, telepon umum dia ke telepon genggam atau lebih modern seperti handphone. Yang alat pembayarannya untuk menelpon telepon umum dengan menggunakan koin, lalu berubah dengan adanya telepon genggam, maka alat pembayarannya menggunakan pulsa ataupun kota. Lalu yang ciri keempat, perubahan yang terjadi di spiritual masyarakat akan mengikat hal-hal yang lain di dalamnya seperti tingkah laku, perilaku, nilai norma maupun adat istiadat seperti itu. Sampai sini materi kita, ada yang ingin ditanyakan? Jika perlu nanti dicatat ya. Ada pertanyaan sampai materi hari ini? Materi tentang proses sosial dan ciri-ciri sosial. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh catat ini. Nanti minggu besok berarti kita akan masuk ke bagian konsep perubahan sosial dan juga bagian teori perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, saya berikan tugas kepada teman-teman untuk mencari teori apa saja yang mendasari perubahan sosial. Minimal 3 teori atau minimal 3-5 teori. Jangan dicantumkan siapa ahlinya ya. Itu saja tugasnya untuk minggu depan. Lalu untuk teman-teman yang tidak masuk, tolong beritahu untuk tugasnya untuk minggu depan seperti apa. Tugasnya minggu depan boleh dicatat. Saya hapus saja ya. Di sini. Tugas minggu depan itu mencari konsep dan juga mencari teori. Minimal 3-5 teori. Teman-teman bisa lihat di buku masing-masing ataupun nanti bisa lihat di jurnal yang ada di internet. Nanti minggu depan kita akan pelajari, berarti kita mempelajari konsep dan teori perubahan sosial. Baiklah, itu saja. Kalau tidak ada, tolong beritahu teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.